Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di Generasi Mbok Mada. Saya akan menjelaskan materi tentang hakikat mahasiswa di sini. Baik, yang pertama di sini saya hanya sekedar sharing-sharing sama teman-teman tentang materi hakikat mahasiswa. Untuk yang pertama di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu tentang profil pribadi saya di sini. Untuk nama saya adalah Rafli Faraka, biasa dipanggil Rafli. Untuk tempat tanggal lahir yaitu Sumeneb, tanggal 25 Januari 2002. Agama Islam, tinggi 170 cm, badan lengkap. Dari sini channel YouTube juga dilampirkan serta Instagram. Untuk pendidikan saya juga tertera jelas. Alhamdulillah tidak pernah tercatat tidak naik kelas ya, dari TK sampai SMA, bahkan sampai kuliah pun sekarang saya kuliah di PENS kampus Sumeneb jurusan IT atau D3 Teknik Informatika. Di sini untuk keahlian alhamdulillah copy paste pasti bisa saya. Untuk di sini hobi saya adalah olahraga. Untuk bahasa alhamdulillah karena meski Madura di sini saya lumayan menguasai untuk bahasa Madura. Baik, untuk materinya saya bagi beberapa poin di sini. Yang pertama yaitu untuk pengertian, yang kedua ciri-ciri secara formal, lalu yang ketiga ciri-ciri secara non formal, keempat tugas, lalu yang kelima adalah peran dan fungsi. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang pengertian terlebih dahulu. Pengertian hakikat mahasiswa di sini ya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mahasiswa berarti orang yang belajar di perguruan tinggi. Secara umum, mahasiswa adalah individu atau sekelompok orang yang sedang belajar atau menuntut ilmu dalam bidang tertentu di perguruan tinggi. Mahasiswa juga dapat dikatakan sebagai orang intelektual. Untuk pengertian yang saya tuliskan di sini adalah pengertian dari mahasiswa. Sedangkan pengertian dari hakikat sendiri, hakikat itu adalah suatu hal yang sangat mendasar dari sebuah objek. Jadi hakikat mahasiswa itu adalah hal yang sangat mendasar dari mahasiswa. Baik, untuk selanjutnya di sini ada ciri-ciri secara formalnya. Di sini saya mencantumkan 4. Untuk yang pertama yaitu mempunyai kesempatan menuntut ilmu di perguruan tinggi. Yang pasti ya kalau sudah punya kesempatan untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi itu ya bisa dikatakan mahasiswa lah ya secara formalnya. Lalu yang biasanya di sini juga memiliki kartu mahasiswa. Kartu di sini tuh biasanya digunakan untuk administrasi. Bisa juga kadang kartu mahasiswanya itu menjadi satu dengan ATM gitu ya. Lalu di sini juga memiliki buku registrasi. Untuk buku registrasi biasanya juga dimiliki berbagai macam atau berbagai bentuk oleh universitas atau politeknik masing-masing seperti itu ya. Untuk jasa motor juga di sini pasti memiliki keunikan tersendiri antara satu universitas dengan universitas lain, bahkan dengan politeknik lain. Seperti itu. Lalu di sini ada ciri-ciri mahasiswa secara non formal. Untuk ciri-cirinya di sini lumayan banyak. Yang pertama itu rasional. Kata rasional memiliki makna pemikiran dan pertimbangan yang logis. Ini makna pemikiran dan pertimbangan yang logis. Yang dimaksud rasional itu kenapa mahasiswa ciri-cirinya itu dikatakan rasional? Karena jika menjadi mahasiswa, cara berpikir kita itu harus ada pemikiran dan pertimbangan yang logis atau yang masuk akal. Jadi ketika berpikir, kita itu berpikirnya itu secara bisa masuk akal dan bisa diterima oleh orang lain. Lalu di sini juga ada analitis. Analitis atau analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya.
Nah, di sini mahasiswa itu seharusnya lebih pintar atau lebih jeli dalam menyaring informasi yang diterima untuk mencari keabsahan dari informasi yang kita terima. Apakah informasi itu valid atau tidak valid? Jadi kita tidak bisa mempercayai suatu informasi itu hanya dengan dari satu sumber. Jadi ketika kita memang e, bisa dikatakan analitis atau analisis, ya jika kita bisa mampu menganalisa suatu informasi yang kita terima, kita itu bisa mencari sumber-sumber lain untuk menjadi pendukungnya. Lalu di sini juga ada kritis. Kritis yang dimaksud adalah penilaian yang reflektif dengan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan dikuasai. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan kritis adalah kita itu juga biasanya dituntut sebagai sumber aspirasi masyarakat. Jadi mahasiswa itu juga kritis. Mahasiswa itu juga harus pintar-pintar dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada di sekitar, seperti dalam bidang sosial, bidang ekonomi, dan juga yang berkaitan dengan pemerintahan. Mahasiswa itu harus kritis. Dengan catatan kritis di sini itu kita harus punya analisa dan harus rasional juga, dan bisa bersikap netral tanpa ditunggangi oleh pihak manapun, atau kita tanpa dengan menebar benci kepada salah satu pihak tanpa ada diskriminasi lah intinya ya. Dan juga di sini ada kata kunci berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan dikuasai. Semisal, mohon maaf, saya di sini sebagai mahasiswa IT. Semisal saya akan mengkritik suatu pemerintahan, yang saya lakukan pertama kali adalah membuat forum yang mengundang mahasiswa dari hukum, mahasiswa semisal permasalahannya tentang COVID lah, ya juga mahasiswa dari hukum, mahasiswa kesehatan, misalkan dari keperawatan atau farmasi. Jadi untuk mengkritik suatu pemerintahan itu ya, kita itu harus bisa rasional, harus punya argumen yang sangat-sangat kuat, sehingga ketika kita mendapatkan respon, kita itu tidak bingung karena kita sudah menyiapkan semua materinya sedetail mungkin, agar tidak ada celah untuk bisa diganggu lagi. Lalu di sini ada yang namanya universal. Universal yang dimaksud sebagai ciri-ciri mahasiswa adalah tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, bangsa, agama yang diyakini, warna kulit yang dimiliki, gender atau jenis kelamin, dan lain-lain. Jadi jika mahasiswa itu dikatakan sebagai mahasiswa yang sebenarnya, ketika dia itu sudah tidak membeda-bedakan membeda-bedakan ras, suku, warna kulit, gender. Kalau gender atau jenis kelamin ya jarang-jarang mungkin ya. Mungkin kalau masalah rasisme terhadap suku, agama, atau warna kulit itu masih ada sih di tingkat mahasiswa seperti kita. Cuma jika kita memang ingin menjadi mahasiswa yang sebenar-benarnya, mahasiswa yang sebaik-baiknya, ya kita harus bisa universal. Kita harus bisa berbaur dengan semuanya, tidak ada diskriminasi sedikit pun terhadap orang yang berbeda dengan kita. Di sini juga ada sistematis. Sistematis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menggunakan sistem atau diatur dengan cara yang baik. Jadi jika kita memang mahasiswa, kita itu juga ada cara memanage atau cara membagi waktu, cara membagi kegiatan sehari-hari. Di saat kita kuliah itu biasanya ada LKMM atau latihan kinerja manajemen mahasiswa. Jadi di sana itu kita diajari cara bisa jadi bisa memanage waktu, cara bersikap terhadap orang. Jadi semuanya itu bisa terkonsep dengan baik. Lalu di sini itu ada realistis. Setiap mahasiswa harus berpikir realistis atau nyata dalam bertindak maupun berkata di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ya rasional dengan realistis. Itu kaitannya lumayan erat atau cukup erat. Karena apa? Kita harus berpikir secara rasional atau secara logis.
Dan kita harus berpikir secara realistis atau nyata dengan keadaan sebenarnya. Jadi semua aspek dalam poin-poin ini sebenarnya saling berkaitan. Nah, di sini juga ada kreatif, menciptakan pemikiran-pemikiran yang baru dalam masyarakat. Namun pemikiran tersebut harus bersifat realistis. Nah, kreatif di sini kaitannya dengan realistis. Jadi ketika kita mempunyai ide kreatif itu harus bisa bisa diterapkan secara nyata, juga harus logis sih. Nah, karena ide-ide kreatif itu harus bisa menjadi sebuah ide yang implementatif atau bisa diterapkan. Di sini juga radikal. Seorang mahasiswa harus bersifat radikal atau mendasar dalam membuat pemikiran dan melakukan tindakan. Nah, di sini juga ketika kita menimbang suatu permasalahan, yang kita lihat itu dari akarnya langsung. Setelah itu baru kita bisa menyisir ke bagian-bagian kecilnya, seperti anggaplah kita mampu melihat ke cabang-cabangnya, tapi untuk sebelum itu kita harus melihat ke pusatnya terlebih dahulu dalam melakukan suatu pertimbangan. Nah, di sini adalah yang tak kalah pentingnya juga, yaitu mahasiswa harus objektif dalam memutuskan perkara atau menentukan siapa yang salah di dalam suatu permasalahan. Jadi mahasiswa itu selain juga mempunyai pertimbangan, harus punya analisa yang kuat, harus punya konsep yang jelas, dan juga pola pikir yang realistis dan rasional. Mahasiswa itu juga harus objektif, tidak boleh memihak salah satu pihak, jadi harus netral dalam menengahi suatu permasalahan atau menyampaikan suatu kritik. Objektif disinilah yang biasanya itu cukup sulit. Terkadang kita mengkritik itu karena hanya kebencian semata juga ada. Lalu di sini juga ada tugas mahasiswa. Nah, tugas mahasiswa di sini melakukan pendidikan. Pendidikan yang dimaksud yaitu belajar di perguruan tinggi. Tujuannya adalah agar kita ketika lulus nanti para mahasiswa dapat meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Jadi sebenarnya tujuan kita disekolahkan atau dikuliahkan ya, lebih tepatnya itu agar kita mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini. Sebenarnya menurut saya pribadi, untuk di Indonesia sendiri tidak kekurangan orang-orang pintar, hanya saja agar mampu mendongkrak lebih tinggi. Jadi mungkin menjadi golongan terpelajar itu satu jalannya. Jadi selagi kita mempunyai kesempatan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi, ada baiknya kesempatan itu untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Lalu di sini juga ada melakukan penelitian. Setelah menimba ilmu melalui pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi, tugas mahasiswa selanjutnya adalah mempraktikkan ilmu tersebut dan melakukan penelitian. Di sini itu nanti ada kalanya kita itu mempunyai penelitian, suatu penelitian berdasarkan ilmu yang sudah kita dapat untuk diimplementasikan di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini kaitannya juga dengan pengabdian masyarakat, teman-teman. Pengabdian kepada masyarakat bukan hanya tugas awal saja ya. Mahasiswa juga dituntut untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Jadi ada kalanya nanti mahasiswa itu juga melakukan pengabdian kepada masyarakat atau membantu entah itu dalam hal apapun untuk menciptakan suatu produk yang bekerja sama dengan masyarakat. Misalkan masyarakatnya kita pilih daerah mana gitu, kita akan membantunya untuk membuat suatu produk atau suatu suatu barang baru lah istilahnya, untuk bisa digunakan sesuai dengan fungsinya dan memang dibutuhkan oleh orang-orang daerah terkait. Di sini juga ada peran dan tugas mahasiswa. Ada yang namanya Iron Stock. Iron Stock di sini artinya adalah generasi penerus bangsa yang akan menggantikan para pemimpin, bukanlah orang sembarangan, bukan asal-asal pilih. Calon penerus bangsa haruslah seorang intelektual dan berpendidikan, namun tidak hanya unggul dalam akademik,
di berbagai bidang, mereka juga harus memiliki sikap yang jujur, disiplin, gigih, rajin, dan tegas. Jadi di sini mahasiswa itu nantinya juga akan menjadi calon pemimpin, baik itu pemimpin negara, pemimpin perusahaan, akan pemimpin keluarga nantinya. Jadi seorang mahasiswa itu dituntut harus selain pintar dalam bidang akademik, tentunya di sini juga yang paling kuat itu yaitu tentang sikapnya, tentang attitude, jujur, disiplin, gigih, rajin, dan tegas. Itu sangat dibutuhkan. Untuk pintar dalam semua bidang akademik itu mungkin bagi saya hanya sebatas bonus sih, semuanya itu terutama tentang kepribadian kita masing-masing. Lalu di sini agen of change. Agen of change adalah agen perubahan. Masyarakat berharap pada mahasiswa yang dianggap sebagai orang yang terdidik, diharap mampu menjadi eksekutor untuk melakukan perubahan, bukan hanya penggagas yang menciptakan wacana-wacana saja. Nah, di sini itu mahasiswa itu juga dituntut untuk tidak sekedar menjadi seorang yang teoritis. Jadi mahasiswa mampu membawa perubahan tidak hanya berdasarkan akar pikirannya saja, namun dia mampu membawa perubahan secara nyata dengan aksi yang dilakukannya. Jadi jika hanya bersifat kritik yang hanya penuh dengan teori tanpa ada eksekusi, ya itu kurang berarti. Di sini juga ada moral force, yaitu mahasiswa tidak hanya dituntut untuk unggul dalam akademis, tetapi juga harus unggul dalam sikap. Nah, di sini ada kaitannya dengan Iron Staff. Sebagai calon pengganti pemimpin, moral para mahasiswa harus terjaga dari akhlak-akhlak yang buruk agar tidak menyelewengkan kekuasaan. Bisa kita lihat sendiri, banyak para pemimpin yang berpendidikan namun berkelakuan seperti orang tak berpendidikan. Nah, jadi yang bisa menjadi pembeda yang sangat kuat antara kita dengan orang yang tidak berpendidikan itu adalah tentang sikap kita di masyarakat. Jadi masyarakat bisa menilai tentang kepribadian kita. Biasanya ketika kita memiliki attitude yang bagus, mereka semua akan memikirkan, waduh, siapa ya yang mengajari mereka, siapa yang membimbing mereka. Pasti yang pertanyaan yang muncul di mata mereka itu tidak akan jauh dari sikap yang kita tunjukkan. Untuk yang selanjutnya itu guardian of value. Di sini guardian of value adalah penjaga nilai-nilai adalah peran dari manusia sendiri. Jadi nilai-nilai yang dijaga itu adalah nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat. Semisal kejujuran, keadilan, gotong royong, empati, persatuan. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita juga memiliki tugas untuk menjaga dan tetap melestarikan kebiasaan-kebiasaan sosial, nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Seperti ya di sini yang paling penting itu biasanya sih paling kental dengan gotong royong. Sangat erat, pasti sangat banyak di kalangan masyarakat itu tentang gotong royong di sini ya. Lalu di sini juga ada social control, yaitu menempuh pendidikan bertahun-tahun di perguruan tinggi telah membuat kepekaan sosial dan kemanusiaan tetap terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa layak menjadi pengontrol sosial dalam masyarakat. Mahasiswa dapat merasakan apa yang dirasakan masyarakat dan dengan kemampuan untuk berkomunikasi yang baik, mahasiswa dapat menjadi jembatan penyebar aspirasi dari curahan hati masyarakat. Nah, di sini adalah fungsi dari mahasiswa, yaitu harus bersifat kritis. Jadi mahasiswa itu juga merupakan sumber aspirasi ya, tentunya dari masyarakat untuk mampu menyampaikan sebuah argumen ketika terjadi suatu permasalahan, baik dalam kasus pemerintahan atau apapun itu, sangatlah penting untuk bisa dikontrol oleh mahasiswa agar bisa membawa perubahan yang nyata. Baik, sekian untuk materi tentang agar mahasiswa kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Saya Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.